Harsono Tjokro Aminoto, putra dari pendiri Sarekat Islam Hos Tjokro Aminoto. Semasa bocah cukup akrab dengan para pemuda yang mondok di kediaman orang tuanya di Jalan Plampitan, Surabaya. Salah satu pemuda yang dekat dengan Harsono adalah Musodo. Musodo kerap menimang, menggendong, dan mengasuh Harsono selayaknya adiknya sendiri. Di balik sosok Musodo yang keras dan senang berkelahi, Harsono melihat Musodo sebagai seseorang yang berhati lembut. Musodo kelak akan menjadi pemimpin Partai Komunis Indonesia dan lebih dikenal dengan nama Muso. Munawar Muso lahir di Desa Pagu, Kediri pada 1897. Saat Muso masuk sekolah menengah HBS, ia indekos di rumah Tjokro Aminoto. Rumah itu menampung anak-anak kos lain seperti Soekarno, juniornya di HBS, dan Alimin, sahabatnya yang kelak sehaluan dalam gerakan komunis di Hindia Belanda. Selain mereka berdua, Muso juga bergaul dengan Henk Snevlid, aktivis komunis asal Belanda yang mendirikan ISDV. Dari Snevlid lah Muso mulai terpapar gagasan Marxisme. ISDV yang dibentuk Snevlid pada 1920 menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Muso terlibat di dalamnya bersama kawan-kawan sehaluan seperti Alimin, Harsono, Semaun, Mas Marco Kartodikromo, dan Haji Misbah. Sebagai individu, seperti dicatat sejarawan Suhoki dalam skripsinya, Muso merupakan seseorang yang cerdas, organisatoris, serta penulis politik yang cakap. Muso menonjol dalam sifatnya yang keras dan tegas, bahkan kadang-kadang nekat. Ketika terjadi gerakan pemberontakan SI Afdeling B pada 1919, Muso juga ikut sehingga ia dikurung. Selama di penjara, Muso mendapat perlakuan yang menyakitkan karena menolak memberikan informasi apapun mengenai Tjokro Aminoto. Di penjara pula lah Muso berkenalan dengan orang-orang komunis lain yang senasib. Dari mereka, Muso kemudian belajar soal komunisme dengan intensif. Menjelang pemberontakan PKI pada 1926, Muso pergi ke Moskow, Uni Soviet untuk menggalak dukungan Komintern. Ia lama menghabiskan waktu di negeri itu terkait aktivitasnya dalam Partai Komunis Uni Soviet. Muso baru kembali lagi ke Indonesia pada 1948, seminggu sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ketiga. Bersama Duta Besar Indonesia untuk Soviet Soripno, Muso datang sebagai sekretaris Sang Duta Besar dengan nama samaran Suparto. Kedatangan Muso disambut dengan antusias bukan semata oleh kalangan PKI, tapi juga oleh Presiden Soekarno. Saat ramah tamah, Soekarno dengan bangga menceritakan kepada Suripno tentang pergaulannya dengan Muso pada masa lampau. Namun, keakraban Soekarno dan Muso tidak berlangsung lama. Tak lama setelah pertemuan dengan Soekarno, Muso bersama Amir Syarifuddin menghimpun kekuatan oposisi dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Muso bahkan terang-terangan menentang pemerintahan Soekarno-Hatta yang memuncak pada peristiwa Madiun, September 1948. Tak lama kemudian, Muso pun tewas dalam baku tembak dan 11 pemimpin puncak PKI lainnya dieksekusi mati.